jemaat Tuhan yang kekasih. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tidak terasa ya, sudah minggu terakhir di bulan Oktober ini. Waktu cepat sekali berlalu, tetapi pertolongan Tuhan yang kita alami selalu kita rasakan. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hidup kita. Karena begitu baik Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, pemeliharaanmu Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bawa Tuhan hidup kami Tuhan, hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami datang di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, menaikkan pujian kami, syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan pujian ini menyenangkan hati-Mu. Pujian ini Tuhan naik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, lawatan-Mu ada di tempat ini Tuhan Yesus. Lawatan-Mu Tuhan menguasai setiap kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan dilepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang berdiri melayani pekerjaan-Mu, ada pengurapan-Mu Tuhan, ada urapan-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Biar nama-Mu saya ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Juga setiap sebentar hamba-Mu Tuhan yang akan bawakan kebenaran-Mu Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga firman yang disampaikan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Juga setiap jemaat-Mu yang di rumah Tuhan beribadah bersama-sama dengan kami. Semua kami dipuaskan Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau buka Tuhan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang baik, sungguh baik, terlalu baik. Terima kasih Yesus. Yesus,
menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagi orang percaya. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Amin. Tiada yang tak mungkin. Yesus, bila Kau bersamaku. Yesus. Perkara besar kan terjadi. Tiada yang tak mungkin bagi orang percaya. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Tiada yang tak mungkin bila Kau bersamaku. Perkara besar kan terjadi. Kau yang memulihkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa di surga. Bapa yang sudah mengaruniakan kehidupan kepada setiap kami, yang sudah memberikan kami kasih dan karunia yang berlimpah-limpah melalui hikmat sehingga kami boleh menjalani hari lepas hari Tuhan di tahun 2020 ini. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini di dalam rumah-Mu yang kudus, itu semua karena berkat dan anugerah-Mu. Bahkan kalau kebenaran firman-Mu sampai kepada kami Tuhan, itu semua adalah kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kiranya urapan-Mu Tuhan tercurah di tempat ini. Firman-Mu berkuasa di tempat ini Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah bekerja di tempat ini. Firman-Mu diberitakan di tempat ini. Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini. Juga
Bagi yang mengikuti ibadah di rumah, saya berdoa dan berharap semuanya berada dalam keadaan yang diberkati Tuhan, diberi kesehatan, dan juga diberikan kekuatan senantiasa. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-32. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-32. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang rahasia terhadap ketaatan. Di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan, Allah hendak memberikan kepada kita sebuah perbedaan antara orang yang bersama dengan Dia dan orang yang tidak bersama dengan Dia. Hal ini pun juga seringkali diambil oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah perumpamaan demi perumpamaan yang tertulis di dalam kitab suci untuk mengantar orang-orang agar menjadi mengerti dan paham dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa di dalam Tuhan ada kuasa. Ayat 28 mengatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Dalam kehidupan kita ini, di perumpamaan tentang anak sulung dan yang bungsu, ya, Tuhan Yesus pernah mengambil sebuah perumpamaan di mana seorang anak yang sulung berkata iya kepada Yesus ketika berkata iya kepada ayahnya ketika dia hendak disuruh oleh ayahnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia selesai mengatakan iya, dia tidak melakukannya. Kita lihat bersama-sama tentang perumpamaan ini di Matius 21 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Matius 21 ayat yang ke-28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga.
Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Kita melihat respon tadi di Matius pasal yang ke-12. Bagaimana Yesus telah mengusir setan dari hadapan mereka, tetapi mereka tetap tidak percaya. Itulah sebabnya Allah mengatakan, Yesus mengatakan bahwa semua dosa diampuni kecuali dosa yang menghujat terhadap Roh Kudus. Dalam perumpamaan di atas tidak dibedakan berdasarkan status anak sulung atau anak bungsu, tetapi kedua anak ini dalam perumpamaan ini dibedakan berdasarkan sikap hati mereka. Yesus tidak mempersoalkan statusmu. Yesus tidak mempersoalkan usiamu. Yesus tidak mempersoalkan prestasimu, pekerjaanmu, hartamu, sukumu, dan lain-lain. Tetapi dalam hal ini, di mata Tuhan cuma ada dua penilaian: taat atau tidak taat. Dan kedua sikap ini menentukan di manakah akhir hidup kita. Hanya ada dua tempat di akhir hidup kita. Tidak ada tiga tempat. Hanya ada dua tempat. Di surga atau di neraka. Jadi sangat penting kita memiliki sikap ketaatan ini. Jika tidak, mata kita menjadi buta. Sekalipun Yesus melakukan mujizat, sekalipun Yesus melakukan perkara yang besar, kita tidak akan merasakan apa-apa. Karena dua sikap hati ini yang sangat menentukan kehidupan kita, yaitu taat atau tidak taat. Yesus tidak mempersoalkan jawabanmu, iya atau tidak. Yesus tidak mempersoalkan sikap hidupmu yang kelihatan di mata orang-orang banyak. Tetapi Yesus melihat jauh ke dalam hatimu. Apakah engkau taat atau tidak taat? Sikap hati manusia inilah yang membedakan kita di hadapan Allah. Dikasihi atau tidak dikasihi, diberkati atau tidak diberkati, berhasil atau gagal. Dua sikap hati ini yang menentukan setiap langkah-langkah akhir kita. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi taat itu tidak mudah. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Sekalipun hati kita ini selalu ingin berteriak, saya mau taat. Doa kita ini selalu berkata, saya mau taat. Pujian kita ini selalu berkata, saya mau taat. Tetapi untuk menjadi taat, ada beberapa hal yang harus kita lawan. Ada beberapa hal yang harus kita lalui. Lebih mudah kita melihat keberhasilan atau kegagalan seseorang daripada melihat sebuah proses. Karena itu kita jadi orang yang mudah untuk menilai, menjadi mudah untuk mengambil kesimpulan, menjadi mudah untuk menghakimi. Karena kita hanya melihat berdasarkan panca indera kita, berdasarkan mata kita, berdasarkan telinga kita. Nah, dua hal yang hari ini kita belajar renungkan bersama-sama, yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mudah taat, tetapi mudah merasa orang paling taat.
Orang-orang Farisi merasa dirinya orang yang paling taat. Orang-orang Farisi merasa dirinya orang yang paling suci dan kudus. Tetapi Yesus selalu menghina dan menghardik mereka. Karena di dalam sikap mereka yang kelihatan sangat taat, ternyata seperti kuburan. Indah dilihat di luar, tetapi isinya tulang belulang. Hoax adalah hal yang paling merusak. Tetapi mudah dipercaya. Kenapa? Karena tertangkap oleh panca indera kita. Tapi belum tentu terdeteksi oleh iman dan hati nurani kita. Karena itu untuk bisa hidup di akhir zaman ini, kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus memiliki ketaatan. Supaya kita mudah sekali berkomunikasi dengan Allah Bapa di sorga. Hambatan untuk menjadi taat ini yang pertama dan yang paling besar bukanlah iblis. Oh, iblis membuat saya tidak taat, bukan. Kita renungkan pada pagi hari ini tentang hambatan untuk menjadi taat. Yang pertama adalah ego. Ego, 3 kata ini, 3 huruf ini adalah hal terbesar yang menghambat sebuah ketaatan. Ego ini tidak ada di luar. Ego ini tidak ada di langit. Ego ini tidak ada di tanah. Ego ini tidak ada di diri orang yang di samping kiri kanan kita. Tetapi di mana ego ini? Di mana? Di dalam diri kita sendiri. Di dalam hati kita. Musuh yang paling besar untuk taat kepada Allah bukan iblis, tetapi ego yang ada di dalam kita. Ego itu telah rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa melalui Adam. Ego itu telah berubah menjadi kutuk. Seharusnya ego itu berisi kerinduan untuk selalu memuja Allah. Tetapi ego itu menjadi rusak setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Menurut Sigmund Freud, ego ini ya ada di dalam dirimu, bagian dari kepribadianmu sendiri, bagian daripada kepribadian setiap manusia yang membangun identitas diri. Mungkin sudah paham ya kurang lebih ego, tapi saya mau kasih contoh ya. Ada orang yang merasa lebih hebat dari orang lain. Apakah dia egois? Apakah dia egois? Ada orang yang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Kita selalu dengan cepat mencap orang itu adalah orang yang egois. Itu penilaian kita. Benar apa tidak ya? Tetapi ada orang juga yang merasa minder terhadap orang lain. Apa-apa dia serba minder. Dia merasa tidak layak. Dan saya mau katakan, orang seperti ini lebih egois daripada orang yang merasa dirinya hebat. Sama-sama egois. Tetapi penilaian kita sering manusia, itu orang tuh egois sekali, sombong sekali. Tapi orang yang pendiam, diam-diam, kita nggak berani bilang kalau dia itu sombong atau egois. Padahal itu sama saja. Semua yang bersifatnya hanya untuk kepentingan diri sendiri, itulah ego. Yang ada di dalam diri kita, itulah egois yang berubah menjadi dosa. Ego ini selalu berpusat pada diri sendiri. Ego ini selalu mementingkan diri sendiri. Ego ini selalu mengambil keuntungan diri sendiri. Ego ini bisa membuat kita merasa orang paling benar dan bisa membuat kita menilai orang lain menjadi salah. Nah, di dalam kehidupan kita sering memandang enteng musuh yang satu.
Kita selalu mencari karunia untuk bisa mengusir iblis, untuk bisa mengusir setan. Tetapi kita lupa bahwa musuh terbesar Allah adalah dalam diri kita sendiri, yaitu ego kita. Ego inilah yang membuat manusia tidak menghargai proses, selalu ingin hasilnya saja. Makanya ya, manusia yang seperti ini selalu tidak peduli dengan apa yang terjadi sama orang lain. Yang penting saya suka, yang penting saya senang. Dia melindas semua norma yang ada. Jadi ego ini memang, egois ini akan membuat kita tidak mudah melihat apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Jangankan untuk Tuhan, untuk orang yang ada di sekitar kita saja kita nggak peduli perasaannya. Kenapa? Karena ego ini sudah menutup mata kita. Jadi jangan kita pikir bahwa egois ini adalah orang yang hanya selalu mau menang sendiri, sikapnya arogan. Itu hanyalah sebuah respon yang kelihatan. Respon yang tidak kelihatan pun bisa dikatakan egois. Jadi tidak menghargai proses, ya, selalu ingin mengambil jalan pintas. Itu adalah salah satu ciri orang-orang yang egois. Dan orang yang seperti ini menghambat ketaatan di dalam dirinya, menghambat pekerjaan Allah. Memang kelihatannya cepat, tetapi sangat mendukakan hati Allah. Ini terjadi pada Saul ya. Saul berpikir bahwa ketika dia membakar korban tanpa menunggu Samuel, dia melakukan sesuatu yang baik di hadapan Allah karena dia terdesak oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi hal itu membuat Allah sangat marah dan mengoyakkan kerajaannya dan menggantikannya dengan Daud. Karena dia tidak menghargai proses. Dia takut sama hasilnya dimarahi atau diserbu dengan bangsa Israel. Yang kedua, kalau mau tahu kita egois apa enggak sih? Yang kedua adalah sikap yang terlalu khawatir. Kalau di dalam diri kita ini ada sikap yang terlalu khawatir, percayalah bahwa kamu memiliki ego yang besar atau sudah menjadi egois. Karena rasa takut yang besar, rasa khawatir yang besar. Jangan dibilang orang khawatir itu, orang penakut itu tidak punya ego. Justru mereka tuh egonya lebih besar. Ya, orang yang penakut itu suruh selalu orang lain maju duluan. Dia mau berlindung di belakangnya. Orang egois itu tidak mau kelihatan salah. Jadi dia selalu suruh orang di luar yang maju. Terus kalau orang itu salah, dia kritik paling pedas. Tapi dia sendiri nggak berani maju. Itu egois. Karena dia mengambil keuntungan dari sikapnya itu. Keuntungannya apa? Dia nggak pernah salah. Keuntungannya apa? Dia nggak pernah maju. Beban dia begitu-begitu saja. Dia nggak mau ngambil beban lebih berat, pekerjaan lebih berat, nggak mau. Alasannya kenapa? Takut salah. Menurut dia saya rendah hati loh. Saya takut salah loh. Tapi sebenarnya orang itu paling egois. Di dalam tim ini bisa menghambat sebuah kemajuan. Jadi jangan berpikir gereja tidak bisa maju karena ada iblis di dalamnya saja. Gereja, karir, pekerjaan, iman paling susah maju kalau di dalamnya berisi orang-orang yang egois. Dan egois ini tidak kelihatan. Tidak kelihatan karena dia ada di dalam diri kita. Bisa dibungkus dengan pakaian yang sederhana, bisa dibungkus dengan pakaian yang mewah. Jangan berpikir bahwa orang yang egois itu hanya orang kaya yang punya egois itu. Jangan berpikir seperti itu. Orang miskin pun tidak punya apa-apa pun bisa memiliki egois yang besar. Ketika saya melayani di tempat pembuangan sampah, saya melayani wanita-wanita yang terluka, wanita-wanita yang ada di sana, yang mungkin kalian bisa lihat, yang jemaat juga bisa lihat, sering dorong-dorong beca, anaknya 4, anaknya 6. Saya kaget. Mereka istri keberapa? Istri keempat, istri kelima, istri keenam. Dari siapa? Dari pemulung, dari tukang beca, dari supir angkot. Hebat. Saya sendiri kaget. Wow. Dan ketika saya diberi tugas untuk bagaimana membangun kembali citra diri dari orang-orang seperti ini, saya rasa ini bukan pekerjaan yang mudah.
Saya pikir saya orang yang paling hancur. Tetapi ketika melihat hal ini saya bilang, kalau saya saja yang hancur Tuhan bisa pulihkan, mereka pun Tuhan bisa pulihkan. Hanya itu aja dasarnya. Karena kalau mau dasar pakai teologi yang saya dapatkan dari bangku-bangku kuliah, saya nggak bisa menemukannya. Saya melihat bahwa ego itu bisa ada di mana saja. Tidak hanya di tempat-tempat yang mewah, tetapi di tempat-tempat yang berbau seperti itu pun egonya bahkan lebih besar. Sudah jadi istri keempat, tidak dinafkahi lagi. Kalau mau berhubungan seks harus bayar kamar. Yang bayar siapa? Yang bayar ya istrinya. Tapi ego sudah menjadi raja di tempat itu. Apa yang didapat? Tidak ada. Tetapi kenapa bisa berkuasa? Kenapa bisa turun-temurun? Ada berapa generasi di sana? Ada berapa anak di sana? Saya merasa dunia menjadi gelap ketika berada di tempat pembuangan sampah. Saya bilang, minyak, gula, beras 5 kilo nggak cukup untuk bisa mengubah daerah seperti ini. Harus ada hati yang mau datang di tempat ini. Harus ada doa yang mau datang di tempat ini. Harus ada jiwa yang mau turun di tempat ini. Saya bilang, saya nggak sanggup Tuhan. Saya nggak mampu. Ini tugas apa sih? Saya bilang. Tapi saya percaya setiap yang diperlihatkan Tuhan kepada kita, ternyata Tuhan memperlengkapi. Ketika saya merasa hancur sebagai seorang hamba Tuhan, aduh, reputasi saya hancur, habis. Saya nggak akan dipakai lagi. Udah, saya kembali hidup aja biasa-biasa. Tapi selama masa pandemi, ketika saya menerima surat, harus menjadi rohaniawan selama masa pandemi, mendoakan orang-orang yang meninggal karena COVID. Saya hanya punya hati bilang begini, pekerjaan apa saja Tuhan, asal saya masih bisa melayani Tuhan, saya mau. Kemarin sudah dibubarkan, satu hal yang membuat saya terharu. Dari seluruh tim yang ada, tidak satu pun yang meninggal. Kami utuh sampai selesai tugas sebagai gugus di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya hanya bilang, itu kemurahan dari Tuhan. Itu penyertaan dari Tuhan. Karena kalau tidak, ada banyak orang-orang yang berusaha menjaga kesehatan mereka, tapi mereka tetap juga jatuh sakit, bahkan ada yang sampai meninggal. Jadi ego yang ada dalam diri kita ternyata terhadap inilah kita harus berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga dengan mata kita berjaga-jaga dengan mulut kita berjaga-jaga dengan telinga kita. Kapan ego menguasai kita menjadi orang yang buta. Seorang hamba Tuhan yang melayani, seorang pembicara motivator yang melayani, sekali ada yang menghakimi, bilang dia itu pembohong. Saya mau katakan, ketika dia mungkin yang menghakimi itu merasa perkataan saya biasa-biasa saja, saya nggak egois. Saya memang tahu dia pembohong, misalnya seperti itu. Tapi dia tidak pikir kepentingan orang lain. Apa yang terjadi? Hamba Tuhan atau motivator, contoh mana itu? Mau bicara 1 jam, mau bicara 3 hari 3 malam, kalau sudah ada yang bisiki dia pembohong, semua kata yang dia akan ucapkan tidak ada gunanya. Makanya Mario Teguh diam, karena dia bilang percuma saya akan berkata-kata, sudah nggak ada gunanya. Lebih baik saya diam. Tetapi bukan berarti dia berhenti. Dia terus melakukan pekerjaannya, tetapi dia di tempat di mana dia ditolak. Yesus pun manusia yang juga sebagai Allah mengambil tindakan yang seperti itu. Ketika dia ditolak, dia mengatakan, di tempat ini tidak akan ada tanda mujizat lain selain mujizat Yunus. Itu aja yang Yesus katakan. Kenapa? Karena ada ego di sana. Tetapi di satu tempat, di satu daerah yang dirasuki oleh ribuan setan masuk ke dalam diri seorang pemuda. Sekali Yesus usir setannya keluar, di tempat itu terjadi lawatan. Jadi setan dengan ego, yang mana yang paling besar menghambat ketaatan kita? Saya pastikan bahwa dengan kebenaran firman Tuhan ini, menjelang kedatangan Tuhan ini, kita tidak menjadi orang yang sibuk mengusir setan.
sibuk menjadikan orang lain seperti setan. Tetapi kita mau berdiam diri di masa-masa pandemi ini untuk mengkoreksi diri kita sendiri, supaya jangan sampai Matius 7 ayat 21 itu mengatakan, Tuhan, saya sudah mengusir setan demi nama-Mu. Tuhan, saya sudah menyembuhkan orang demi nama-Mu. Tapi Tuhan berkata, enyah engkau penjahat, aku tidak mengenal. Apa yang membatasi kita dengan Tuhan? Ego kita yang tidak kelihatan. Jadi sangat penting kita memperhatikan sikap kita, menyesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ego ini sangat menghambat ketaatan kita kepada Kristus. Keselamatan jiwa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya adalah kasih dan karunia. Marilah di akhir zaman ini kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, bahkan kepada orang-orang yang jatuh, bahkan kepada orang-orang yang berdosa. Kenapa? Firman Tuhan sudah jelas mengatakan begini, orang yang menghakimi akan dihakimi. Tuhan juga mengatakan, jangan menghakimi orang lain. Selumbar di mata saudaramu, ya, balok di matamu sendiri, kamu tidak bisa kesimpulan. Itu sudah jelas-jelas kebenaran. Tapi sering kali kita lawan. Kita sering kali menghakimi dan kita berpikir itu tidak berdosa. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang paling benar ada di Roma pasal 3. Coba kita lihat. Roma pasal 3 ayat 9 sampai 18. Roma pasal 3 ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Lanjut. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi apa dasarnya kita menghakimi orang lain? Apa dasarnya kita mengatakan si A bersalah? Apa dasarnya kita mengatakan si B bersalah? Gak ada. Yang ada adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan bukan berarti kita mengampuni lalu melupakan kesalahan, tidak. Tetapi sikap yang saya bilang ini respon. Ada orang, jangan lihat responnya ya. Ada orang yang membelai begini tetapi hatinya busuk-nusuk ya. Jadi bukan, yang saya berbicara ini adalah respon di dalam hati kita, yang masing-masing kita bisa menilai sendiri. Saya hanya berkata tentang secuil yang dosa yang sering kita lakukan. Kita menghakimi orang lain tetapi kita merasa baik-baik saja. Maksud saya begini, alangkah ruginya kalau kita belajar lalu kita tidak tahu apa-apa. Alangkah ruginya kita beribadah, alangkah ruginya kita melayani, lalu Tuhan mengatakan, enyah kamu penjahat. Itu aja maksud saya. Kebenaran firman Tuhan saya cuma angkat, ini loh yang benar ada. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lalu kemudian ada kata, jangan kamu menghakimi supaya kamu juga tidak dihakimi. Tapi apa yang sering kita lakukan? Ini salah satu contoh dari sikap ego yang menghambat ketaatan kita. Ya, jadi ini sebagai salah satu contoh. Kita lanjut. Ya. Lalu apa yang kita bisa lakukan di dalam perjalanan mengiring Tuhan? Yang pertama tadi kita sudah harus lawan ego. Ya, yang kedua, yang menghambat ketaatan kita kepada Tuhan adalah pencobaan dari iblis. Ini juga menghambat. Ya. Pencobaan dari iblis sebenarnya tidak hanya berisi penderitaan, tetapi yang paling parah pencobaan dari iblis itu adalah tipu muslihat, yang membuat kita tidak taat karena kita ditipu, yang membuat Adam tidak taat karena dia ditipu. Ya.
Tapi melawan ego dengan melawan iblis, saya mau katakan lebih mudah melawan iblis. Bagaimana cara melawan iblis? Bagaimana cara melawan iblis? Coba kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 10. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 10. Saya mau katakan dari tempat ini bahwa lebih mudah melawan iblis daripada melawan ego. Ini yang harus diperhatikan. Kisah para Rasul ayat 1 sampai 8 sampai 10 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Lanjut. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada lagi? Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Kisah selanjutnya yang saya mau katakan, melawan iblis kita sudah diberikan Roh Kudus, diberikan cuma. Jadi sudah ada senjatanya. Kalau ego nggak ada. Melawan iblis mudah. Karena apa? Coba kita lihat satu kali lagi, Yohanes 8 ayat 44. Siapa sih iblis? Yohanes 8 ayat 44. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Cara untuk melawan iblis hanyalah satu, kebenaran. Artinya, ketika kita tekun membaca firman Tuhan, sudah pasti kita bisa melawan iblis. Itu aja caranya, nggak ada cara lain. Kalau kita mau lihat uka-uka ya, bentuknya iblis. Kalau perempuan dilawan dengan cara begini, kalau dia tuyul dilawan cara begini, itu nggak benar. Cara melawan iblis hanya satu, kita harus memiliki kebenaran. Itu aja. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita pasti bisa melawan iblis. Nggak ada cara lain. Kalaupun kita rajin menyembah, tetapi kebenaran tidak ada dalam diri kita, kita bisa kerasukan setan. Karena nggak ada kebenaran dalam diri kita. Jadi, untuk melawan iblis, kita harus memiliki kebenaran. Yesus sendiri melawan pencobaan di atas bukit dan di berbagai tempat ketika 3 kali pencobaan hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat ada banyak orang yang akhirnya mendapatkan berkat dan menjadi pemenang sampai akhir hidupnya. Ada Daud. Daud menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kakinya. Itulah sebabnya dia menang. Daud tidak pernah lawan iblis. Dia punya musuh real dan dia punya ego. Lalu kemudian Yesus Kristus, ketika dia mengalami pencobaan, dia hanya melawan dengan firman Tuhan. Dia tidak pernah tengking selama pencobaan itu ada. Dia hanya usir. Dia punya kuasa untuk mengusir. Kenapa? Karena dia benar-benar hidup dalam kebenaran. Dan dia mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Daud mengatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Kalau kita mau lihat Daud punya sikap kenapa menjadi orang yang berkenan, baca di Mazmur 119. Bagaimana Daud meresponi setiap kebenaran firman Tuhan. Ada semua di sana. Dan yang terakhir Paulus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 ayat 20. Kalau aku hidup bukan karena aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melakukan kehendak Bapa di surga adalah kunci dari sebuah kehidupan kita. Ketaatan atau ketidaktaatan, itulah yang menjadi peperangan kita selama berada di muka bumi ini. Ego dan iblis lebih mudah melawan ego, lebih mudah melawan iblis daripada melawan ego.
Hambatan untuk ketaatan hanya ada dua, ego dan iblis. Hidup kita punya tujuan untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang W.L. Singer untuk naik ke depan, mengangkat sebuah pujian, bukti kebesarannya. Tuhan, Kau sempurna. Kepadamu kami menaikkan syukur terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang datang buat seluruh jemaat Bukit Hermon. Sangat jelas dan sangat terang menderang akan kebenaran firman-Mu. Mengajar kami taat kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong setiap pribadi lepas pribadi. Setelah kami mendengar, Roh Kudus menjadi penolong agar kami menjadi anak-anak yang taat. Bukan anak-anak yang lalai akan kebenaran firman. Biar kami belajar hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan di hari-hari penantian ini, Bapa. Sehingga jangan sampai Engkau tidak mengenal kami. Biarlah tanggung jawab pribadi lepas pribadi kepada seluruh jemaat kami belajar dewasa, tidak bergantung kepada siapa, tapi pribadi lepas pribadi bergantung kepada Tuhan. Semua mau belajar akan kebenaran firman Tuhan kepada Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang datang kepada kami, yang telah mengingatkan kami, yang telah mengajar kami, bahkan telah menegur setiap pribadi. Karena kami tahu karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mau menyelamatkan kami, dan kami mau berjanji mau hidup benar, hidup kudus di hadapan Engkau, sehingga Engkau datang hidup bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu akan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu lebih lagi Bapa, dengan pengurapan dan penggalian hikmat dari Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan membawa pertumbuhan rohani yang jelas dalam hidup kami, menjadi dewasa dan mengerti akan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus tetap bekerja akan kebenaran firman yang telah disampaikan, tertanam di dalam roh dan jiwa kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat
tidak mengikuti keinginan daging kami, yaitu ego-ego yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami Bapa pada siang hari ini dengan darah yang kekal itu Bapa, sehingga kami boleh berkenan senantiasa di hadapan-Mu. Ketika kami beribadah, roh jiwa kami boleh diberkati. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kita yang telah diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, saya akan bacakan pengumuman ya. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini, dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang baru pertama kali hadir? Iya, puji Tuhan, kita sama-sama diberkati Tuhan, dan kita sama-sama selalu datang untuk beribadah kepada Tuhan. Iya, saya akan bacakan menara doa dan doa pengurapan, mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat bersama-sama hadir dalam menara doa disertai dengan doa pengurapan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober pukul 18.30 Wita di gereja atau jam 6:30 malam. Jadi jemaat boleh hadir di tempat ini. Yang tidak bisa hadir bisa mengikuti secara online di rumah lewat FB, dan nanti ada lewat YouTube ya. Kita bisa mengikuti ibadah bersama. Kemudian ibadah Youth mengundang seluruh pemuda dan remaja untuk hadir dalam ibadah AOC pada Minggu 25 Oktober 2020 pukul 10.30 Wita di gereja, atau setelah ibadah ini ada ibadah pemuda ya, ibadah Youth. Oke, kita akan memberi persembahan syukur dan persepuluhan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur dapat mengisi amplop dan mengisi di kotak persembahan syukur, dan juga bagi jemaat yang ingin mengembalikan persepuluhan agar dapat mengisi amplop persepuluhan dan menaruh di kotak persembahan. Bagi yang tidak hadir bisa melalui ada rekening BCA yang sudah tertera di atas ya. Bagi jemaat yang ada di rumah bisa transfer ya. Puji nama Tuhan, kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi persembahan, dengan hormat Bapak Urbanus, bahwa kita dalam doa. Haleluya, kita satu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap jemaat-Mu Tuhan di Bukit Hermon. Kami masih bisa beribadah di tempat ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan kiranya Tuhan firman-Mu dapat tertanam Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Tiba saja Tuhan, kami akan memilih untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan ajar setiap jemaat-Mu Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau Tuhan. Karena kami percaya apa yang kami beri Tuhan tidak sia-sia Tuhan, Engkau akan balas dengan berlipat kali ganda. Engkau memberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau semakin memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan pujian ini bagi Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya.
Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuhan, di akhir ibadat kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan dan keagungan hanya bagi nama Tuhan. Apapun yang kami lakukan pagi ini, semuanya karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ibadah ini Tuhan, ibadah jadi tupai berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami. Kami pulang semakin taat kepada Tuhan, cinta Tuhan. Kami tetap berdoa buat bangsa kami. Tuhan tolong bangsa Indonesia. Tuhan melepaskan bangsa kami dari pandemi ini. Sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Tuhan tolong presiden kami, aparat pemerintah kami dan pusat hingga daerah Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dan akal budi bagi mereka untuk menjalankan pemerintahan yang baik hari-hari ini, sehingga bangsa kami tetap sejahtera, bangsa kami tetap aman. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh kebohongan, hoax tengah-tengah bangsa ini kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran dan keadilan dinyatakan tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau melihat setiap kami, umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan,
baik di rumahmu yang kudus ini maupun anak-anakmu yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah tangan Tuhan terus yang memberkati kami, tangan Tuhan yang melawati kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga memelihara kami, keluar masuk kami, terutama dari virus-virus corona, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi kami, keluarga kami Tuhan. Dan Tuhan juga membuat usaha pekerjaan kami semakin berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan, lumbung-lumbung kami senantiasa terisi Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun, karena kami tahu bahwa tangan Tuhan selalu memberkati kami. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, mari arahkan hati, angkat tanganmu, terimalah berkatnya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, melindungi kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita dipercaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.